Oke teman-teman, kali ini kita akan bongkar reel Iroli Exit. Kita akan lihat bagian dalamnya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya sarankan untuk nonton dulu video saya sebelumnya mengenai pembahasan reel Iroli Exit ini. Dan jangan lupa subscribe. Nggak usah berlama-lama, langsung kita bongkar saja. Sekilas informasi mengenai reel ini. Kita buka dulu dari bagian handle. Sudah menggunakan screw in handle. Tutup koper sudah menggunakan seal. Ini bagian spool, model clickernya seperti ini. Di bagian spool sudah menggunakan seal. Di bagian drag washer, satu lapis bahan karbon. Ada satu buah bearing di spoolnya. Jadi kalau setahu saya teman-teman, fungsinya di sini bearing di spool membantu pergerakan spool berputar dengan lancar dan mengurangi beban tekanan dari spool ke main shaft atau mengurangi gesekan terhadap main shaft. Dan kita coba buka bagian handle dulu. Dia modelnya seperti ini, tutupnya berbahan aluminium. Ini bahannya aluminium teman-teman. Ini tinggal tarik aja keluar. Seperti ini modelnya. Seperti ini bagian main shaft knob handle. Ada satu bearing stainless, kemudian ada satu bushing plastik di bagian knob handle. Yang satu lagi coba kita buka. Ada satu bushing, ada satu bearing di sini. Jadi sama ya, kedua sisi handle isinya sama. Kemudian pada bagian body, kita buka dulu dari bagian clicker. Clickernya seperti ini. Ada satu washer plastik. Ini tipis sekali. Di sini ada washer lagi berbahan stainless. Nah, di sini yang saya bilang kemarin teman-teman, ada satu seal karet di bagian main shaft. Ada seal karet. Sini dia menggunakan screw lagi satu. Harus dibuka dulu baru bisa membuka bagian mur. Mur rotor menggunakan bahan kuningan. Menggunakan kunci nomor 10, kita buka. Ini dia model rotornya. Kita bahas dulu satu persatu. Ini bagian rotor. Bahan rotornya sama seperti di bagian body, menggunakan bahan karbon. Sini plastik berwarna krom. Sini juga plastik berwarna krom. Model bar armnya seperti ini. Dia melengkung sedikit keluar. Kita coba cek di bagian line roller. Ini bagian line roller. Saya menemukan satu buah bearing di sisi bagian dalam. Kemudian di bagian sisi luar ini seperti ini. Dia menggunakan bushing plastik warna putih ini. Roller bagian atas ini dia menggunakan bahan stainless seperti ini, bukan kuningan. Ada washer di bagian rollernya. Sepertinya washernya bahan stainless di sisi bagian dalam ini. Nah, dia modelnya seperti ini. Waduh, ini banyak sekali grease-nya teman-teman. Iroli tidak pelit dengan grease. Ini ada grease gemuk yang lumayan banyak. Bagian sistem pelontar bel armnya banyak sekali grease ini teman-teman. Di sini dia menggunakan bahan per. Ini bahannya seperti zinc, perak seperti perak, bukan metal stainless. Kalau menurut saya ini cukup kuat juga daripada menggunakan bahan plastik. Bahan ini lebih bagus
Tapi lebih bagus lagi kalau menurut saya ini menggunakan bahan metal stainless. Sini banyak grease. Itu aja bagian rotor. Kemudian di bagian body. Nah, ini yang saya bahas kemarin. Saya dapat produk yang sedikit cacat. Ada koyakan terkelupas di sini satu. Di bagian ini body one way, dia menggunakan copper tutup seperti ini. Ini tutupnya seperti ini. Ini bahannya plastik. Untuk membuka bodi bagian dalam ini kita harus buka dulu tutup bodi. Seperti ini. Ini bahannya plastik. Sini ada 3 buah skru yang harus dibuka. Ini dia sistem bagian dalamnya. Ada drive gear, ada bull gearnya, ada pinion gear. Lumayan banyak grease di bagian dalam ini. Sini ada satu buah bearing stainless. Bearingnya tertutup. Ini bagian gearnya. Kita cek dulu bagian gearnya. Nah, gearnya seperti ini teman-teman. Ini bahannya zinc, seperti pada bahan-bahan gear umumnya, pada reel-reel kelas murah. Dia masih menggunakan bahan zinc seperti ini. Untuk bagian gearnya, ketebalannya cukup lumayan tebal kalau menurut saya teman-teman. Sini ada washer. Kita cek berapa buah washer untuk di bagian sini. Ada satu buah washer di sini. Kemudian sistem bagian slider untuk menunjang gerakan drive gear. Jadi kalau ada sistem seperti ini lebih bagus teman-teman ya, kalau menurut saya. Ada slider sini sebagai penyeimbang main sub. Jadi dia tidak goyang-goyang. Tidak perlu saya buka semua teman-teman ya. Cukup batas ini saja. Karena saya lihat di bagian sini juga seperti ini saja, polosan. Ini slidernya berbahan sama zinc seperti drive gear. Untuk di bagian slider ini stainless. Ini bagian dalamnya. Ada satu buah bearing di sini. Di bagian sisi kanan body. Bearingnya tertutup. Untuk bagian one way-nya tidak perlu saya bongkar teman ya, tidak perlu saya buka. Untuk bagian one way-nya polosan saja seperti ini. Jadi one way-nya, anti reverse-nya dia tanpa menggunakan switch. Di sini. Jadi keuntungan saya jelaskan sedikit teman-teman di sini, keuntungan seperti ini. Keuntungan model anti reverse seperti ini tanpa switch, one way yang sini, tanpa pengunci one way. Jadi meminimalkan resiko air masuk melalui celah bagian pengunci di sini. Biasanya kalau reel menggunakan pengunci one way, sewaktu kita mancing berisiko kalau terkena percikan atau terendam di bagian bawah bodi, biasanya rentan masuk air melalui celah tombol saklar atau switch di sini. Nah, ini dia teman-teman, sudah saya bongkar semua. Inilah bagian-bagian dari reel Iroli Exit ukuran 500. Dan saya rasa untuk ukuran yang satu lagi yang 800 itu, saya rasa nggak jauh beda isi bagian dalamnya, sama saja. Iroli 500. Coba kita cek lagi spesifikasi dan fitur yang tertera berdasarkan setelah saya bongkar ini. Carbon drag, dia menggunakan bahan carbon drag di sini, benar. Salah satu buah karbon, satu lapis. Ini ketebalannya lumayan kalau menurut saya, tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal. Air carbon body, dia menggunakan body karbon. Di rotor juga saya rasa sama aja, karbon. Aluminium knob, dia menggunakan bahan knob aluminium. Ada lagi di sini sealit bearing. Bearingnya tertutup. Tapi ternyata tidak semuanya tertutup teman-teman ya. Karena ada satu tadi di bagian bearing rotor, dia terbuka, tidak tertutup. Kemudian di sini ada lagi air carbon handle. Handle-nya menggunakan bahan karbon, sama seperti di bagian bahan body dan rotor. Kemudian ada lagi sini saltwater seal.
Jadi seperti yang saya bahas di video saya sebelumnya itu, saltwater seal yang dimaksud di reel Iroli ini mungkin di bagian tadi. Saya menemukan ada 3 buah, satu di knop, kemudian ini di bagian main sub di mur rotor, satu di sini. Kemudian ada lagi di satu ditutup ini. Ada satu di dalam itu. Ada 3 buah seal. Jadi mungkin ini yang dimaksud Iroli saltwater seal tadi. Casting handle. Nah, handlenya menggunakan bahan model BC, reel BC atau reel bed casting seperti ini. Sekedar informasi, memang Iroli Exit ini bukan yang pertama menggunakan model seperti ini untuk reel spinning. Sudah banyak reel-reel yang lain saya lihat menggunakan handle seperti ini. Ada reel-reel dari merek-merek luar negeri, yang merek-merek Cina itu sudah banyak menggunakan reel menggunakan handle seperti ini. Jadi ini bukan pertama kali reel spinning menggunakan handle seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini ada lagi P-shape spool. P-shape spool dia seperti ini, konsep P-shape spool teman-teman. Ini teknologi yang bukan juga pertama kali, sudah banyak reel-reel dari brand-brand lain menggunakan konsep seperti ini. Jadi senar yang keluar saat kita cast, saat kita lempar lebih lancar karena ada sudutnya ini. Dan spoolnya ini termasuk kategori spool dangkal. Kalau menurut saya, dia tidak terlalu dalam dan juga tidak terlalu dangkal. Dan yang terakhir, fitur yang terakhir di sini ada power handle. Jadi rata-rata reel umumnya kini menuliskan power handle itu, ya mungkin maksudnya seperti ini, menggunakan screw. Jadi handle itu lebih mengunci ke drive gear langsung tanpa harus mengencangkan di bagian sisi sebelah sini. Ball bearing di sini tertulis 7 plus 1 ball bearing. Kita hitung jumlah bearing, total jumlah bearing yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bodi sebelah kanan, 7 di bagian bearing rotor, dan plus satunya itu di sini. Biasanya di one way hitungannya. Jadi benar teman-teman ya, dia 7 plus 1 ball bearing. Nah, untuk di bagian bearing yang bukan stainless, dia ada 3 buah, 1, 2, 3 di bagian knob handle 2, kemudian di bagian land roller ada 1. Dan pernah saya bahas kemarin di video saya pembahasan mengenai reel ini teman-teman, saya ada mengalami di bagian seperti ini sewaktu masuk spinning. Dia sebenarnya prinsip seperti ini, terlalu rapat juga tidak bagus. Kalau terlalu rapat dia putaran handlenya berat, terlalu kendor juga tidak bagus, terlalu renggang seperti ini juga tidak bagus menurut saya. Dia goyang-goyang seperti yang saya rasakan di reel ini. Jadi saya ada solusinya teman-teman. Saya cari solusinya. Di sini kan ada washer metal seperti ini. Ya, di sini ada 1 lapis. Jadi kita tambahin, coba kita tambahin. Kalau renggang kita coba tambahin. Kalau rapat dia sebaliknya kita kurangin. Nah, di sini ada 1 washer. Jadi kebetulan saya juga ada cadangan washer seperti ini. Dan ternyata saya coba pasang tadi pas teman-teman. Washer ini pas sama dengan washer yang bawaannya. Nah, seperti ini pas sekali. Sebelumnya kan ada 1 washer. Coba saya tambah untuk mengurangi renggang itu, mengurangi gap yang kata saya kemarin. Coba saya tambah 1 washer sini. Jadi harapannya nanti semoga dia sedikit agak rapat antara body, antara handle drive gear ini ke body. Jadi ada 2 washer sini totalnya. Coba kita pasang dulu ya. Ini reelnya sudah saya rakit kembali teman-teman. Dan tadi hasil setelah menggunakan, kita akali dengan menambah salah 1 washer tadi di bagian sini, dan dia benar-benar work teman-teman, benar-benar berpengaruh, bekerja. Nah, ini dia sudah tidak ada renggang lagi terlalu jauh. Ini kalau menurut saya pas nih teman-teman, dia tidak terlalu rapat dan tidak terlalu merenggang. Nah, jadi dia putarannya enak, lebih nyaman nih daripada sebelumnya yang merenggang. Putaran tetap lancar, smooth. Cukup sekian teman-teman informasi yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mencari informasi mengenai reel Iroli Exit ini. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih.